ciao, balik ke channel Cici Receh. Kali ini aku mau sharing tentang hal yang sudah ditodong sejak lumayan lama. Banyak yang suka DM dan komen dan japri kayak, Ci, bikinin kita video dong tentang pengalaman pertama kali kerja. So here we go, pengalaman penempatan pertama kali. Keep on watching. Jangan lupa kasih like dan subscribe buat support channel ini. Jadi pertama kali itu kan penempatan ya. Waktu itu hari graduation, seingat aku. Di hari graduation itu kita dikumpulin, abis graduation bareng, terus dipanggil satu-satu sama PIC. PIC itu jadi yang kayak dosen wali kalau di kampus umum. Jadi dia yang ngurusin kita seangkatan, which is 3 batch kalau PPA. Terus dia panggil satu-satu kita gitu, jadi kayak consult gitu. Terus gimana, udah lulus, diajak ngobrol, terus dikasih lah amplop berisi surat penempatan. Nah, si surat penempatannya ini, of course, isinya adalah surat kepada pejabat di tempat kamu akan ditaruh. Nanti kamu bakal dikasih tahu penempatannya kemana. Misalnya di cabang, itu di cabang apa, di unit kerja apa, atau kalau di KP atau Kanwil juga dikasih tahu di KP atau Kanwil, terus di divisi apa. Dan nanti bakal ngobrol juga kayak kamu mau nggak ambil penempatannya kira-kira. Kalau kamu nggak mau, kamu boleh sampaikan ke PIC-nya. Kalau kamu mau, bawa pulang suratnya, liburan 2 minggu, terus baru mulai kerja gitu. Sorry, 2 minggu, ya kayak 2 minggu deh, aku lupa 2 minggu atau sebulan. Pokoknya ada libur sebentar. Deg-degan apa enggak? Of course deg-degan, karena kita sama sekali nggak bisa petain penempatan kita di mana. Sekalipun kita dari misalnya Jakarta, nggak ada yang bisa tahu kamu bakal dibalikin di Jakarta lagi atau bakal dilempar ke pulau lain atau ke kota lain. Jadi karena penempatan itu memang diusahakan dibalikin ke tempat asal, tapi nggak selalu bisa. Jadi mungkin didekatin ke tempat asal atau sesuai kebutuhan perusahaan sih basically. Jadi kalau kamu dari Lampung, tapi Lampung nggak ada kebutuhan, pasti kamu dioper ke tempat lain yang memang request dan ada kebutuhan. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh ya, ada ekspektasi apa enggak? Sebenarnya aku expect pengennya di KP, karena 2 kali OJT, dua-dua di KP. Kalau yang lain ada yang dapat OJT di Kanwil, aku selalu di KP. Tapi itu ternyata tidak menjamin ya. Jadi teman-temanku ada yang misalnya tadi OJT di Kanwil, terus penempatannya di KP juga ada. Dan kebetulan pas angkatan aku penempatan memang requestnya banyak di cabang. Walaupun memang arahnya udah mau future branch ya, tapi gak tahu kenapa waktu itu banyak penempatan di cabang. Apalagi kelas aku, karena kelas terakhir, waktu kelas awal itu banyak yang dapet di KP. Jadi ya hoki-hokian sih sebenarnya. Kecewa apa enggak? Cukup kecewa, karena menurut aku pengennya ya, tapi balik lagi ya, itu nggak bisa berdasarkan kepengenan kita, tapi berdasarkan kebutuhan perusahaan ya. Anyways, akhirnya aku terima juga penawarannya, karena menurut aku sayang aja kalau pengalaman kerjanya nggak diambil, karena banyak orang yang aiming for the position, dan rasa nggak ada salahnya juga pengalaman kerja di bank besar, karena mungkin itu akan membawa karir yang lebih baik, atau malah bisa jadi bakal pelajaran buat wira swasta. Pada saat itu aku mikirnya gitu, karena kan aku juga masih sambil ngerjain kerjaan sampingan, content creator, dan aku merasa pekerjaan content creatorku saat itu juga cukup lumayan berkembang, jadi masih bisa dijalanin dua-duanya. Jadi aku pikir kayak ya udah, ambil ya mungkin 2-3 tahun untuk belajar. Taunya keterusan sampai sekarang, sampai akhirnya udah mau pindah unit. Masih kerja di BCA juga, karena cukup lumayan jenjangnya dan bonusnya. Jadi masih bertahan, nggak tahu sampai kapan, tapi ya didoakan yang terbaik aja. Kalau udah bisa settle di wirausaha, aku sih pengennya settle di wirausaha aja sih, karena kerja sama orang itu tidak selalu menyenangkan. Pertama kali kerja ke kantor cabang bingung, karena pas aku ke situ nggak kenal siapa-siapa. Aku pertama kali penempatan itu langsung di KCO Blok A Cipete. Terus nggak tahu siapa-siapa, tapi udah dikasih tahu unit kerjanya bakal di BO. Terus nungguin pejabat yang waktu itu ditulis di surat, ternyata hari itu pejabatnya nggak masuk. Kayak dia cuti sih waktu itu. Jadi bingung juga kan ketemu siapa. Akhirnya ketemulah dengan kepala bidangku, jadi kepala pendukung operasi waktu itu. Langsung ngobrol, terus langsung belajar, ditaruh. Ya bener-bener penyesuaian banget ya, jujur. Ini kayak hal yang paling berat buat aku adalah
penyesuaian kerja baru. Jujur sekarang juga lagi deg-degan karena aku mau penyesuaian kerja baru lagi, tapi ya itu bener-bener bingung karena mungkin sekarang lebih mudah karena udah dari dunia kerja, tapi waktu itu bener-bener dari kuliah tiba-tiba kerja tuh kayak bener-bener dua hal beda. Sama kayak waktu dari SMA tiba-tiba PPA, itu tuh kayak beda banget. SMA kayak hidup aku freelance, bangun siang, kerja santai, kayak ya paling photoshoot sesekali, kayak bukan yang tiap hari pagi sampai malam kan. Nah, sama halnya dengan itu, begitu bekerja pun penyesuaian aku kayak berat banget rasanya. Karena tidak seperti waktu pengalaman aku magang di kantor pusat juga. Kantorku yang ini cukup jauh dari rumah, terus nggak tahu juga kerjaannya benar-benar belas nggak ngerti apa-apa. Sedangkan di unit kerja itu aku di-expect kayak dikirain anak PSPO, jadi diharapkannya tuh kayak pas masuk kerja ke kantor udah ngerti semuanya, padahal nggak ngerti apa-apa gitu, karena mereka pikir PPA itu belajar semuanya, padahal PPA itu kan cuma kuliah kan, nggak belajarin pekerjaan. Jadi ini adalah hal yang miskomunikasi dengan orang-orang cabang. Jadi itu juga yang jadi salah satu agak sulit ya, mau nggak mau harus survive ya, kita belajar sendiri sih. Jadi ya nanya-nanya sama senior, walaupun seniornya juga kesel sih empet, tapi kan kalau nggak nanya juga kita mau ngerti dari mana, kayak ya udahlah mau nggak mau gue harus nanya, dan dia kesel ya gue nggak peduli, yang penting gue bisa kerjaannya, besok juga nggak nanya lagi kan, gue bisa nyatet sendiri, lebih ke kayak gitu sih. Jadi it's a struggle or not, of course it's struggle banget buat aku, tapi menyesal atau tidak bingung. Jawabannya ada ups and downs-nya pasti, ada happy-nya, ada nggak happy-nya, tapi dinikmatin aja, semuanya proses, dan aku percaya apa yang dilalui akan membawa kita pada hal yang lebih baik, akan jadi bekal untuk apa yang next kita kerjain, baik secara job desk, secara pola pikir, maupun secara menghadapi orang, dan hopefully itu jadi bekal lagi sih buat kita. Kayak kalau misalnya nanti kerja sama tim yang waktu itu juga kenapa sulit, karena generation gap ya, waktu aku masuk itu semuanya seumuran orang tuaku. Jadi agak bingung juga sebenarnya, kayak mau ngobrol juga kurang nyaman, kurang nyambung, terus mau nanya juga mungkin kayak sama-sama emosi, jadi kayak agak-agak bingung. Cuman ya gimana cara kita tetap survive, tetap enjoy aja, dan belajar juga kan connect sama orang yang umurnya beda jauh. Dan sekarang sih belakangan udah lebih banyak anak mudanya, karena ada yang naik dari PFL, jadi dari frontliner jadi back off, ada yang dari PSPO juga, jadi banyak perubahan, banyak improvement, dan semuanya dinikmatin aja sih, proses belajar lah ya. Oh iya, ada satu pengalaman lagi yang mungkin kalian tidak expect, dan saat itu pun aku nggak expect, adalah dimarahin. Jadi waktu pertama kali kerja kayak nggak ngerti apa-apa kan, aku nggak bisa nginput, maksudnya nginput transaksi tersimpel pun aku nggak bisa, terus sampai dimarahin kayak, lo tuh sebenarnya bisa kerja nggak sih, kerja tuh nggak kayak gini caranya. Ada satu omongan yang kayak gitu, terus kayak aku sempat kayak sedih, iyalah, kayak aduh emang gue bego banget apa, kayak kan gue emang nggak ngerti apa-apa. Tapi ternyata setelah ngobrol, karena dia pikir kita udah ngerti semuanya gitu, jadi ya itu karena miskom sih. Sakit hati apa enggak, saat itu gue sakit hati sih sebenarnya diomongin kayak gitu, kayak lu masih mau kerja nggak, kalau kerja nggak kayak gini caranya. Ya coba ya lo bayangin diomongin kayak gitu kan, kayak padahal lo lagi belajar gitu, dari nol sampai lo bisa gitu. Emang itu namanya proses belajar, orang nggak instan langsung bisa kan, cuman kayak inhale exhale, ya udah sabarin aja. Dan itu jadi salah satu pembelajaran aku, akhirnya bisa lebih sabar ketika ketemu orang yang ngeselin. Dan ketika kayak lagi kesel, ya udah sabarnya telan aja terus gitu. Ya jadi itu sebenarnya pelajaran yang berharga, walaupun saat itu kesel. Sempat mempertimbangkan resign apa enggak setelah bekerja, sempat aku sampai bikin satu folder isinya resign gitu judulnya. Memang aku udah sangat mempersiapkan, jadi udah kayak ini pokoknya formulir yang diperlukan buat resign apa aja aku udah prepare sebenarnya. Dan sempat dapat offer dari beberapa perusahaan lain banyak banget, dan buat berbagai posisi, karena kerjaan aku jadi supervisor social media, jadi content creator, dan jadi banker. Jadi benar-benar banyak banget perusahaan kanan kiri yang nawarin perpindahan. Dilirik apa enggak, aku sempat melirik beberapa perusahaan yang nawarin offernya. Cuman namanya pekerjaan karir adalah jodoh yang kalau kita nggak match ya kita nggak bisa gitu.
ada beberapa yang aku suka tapi mereka nggak bisa provide apa yang aku minta, ada beberapa yang mereka bisa provide apa yang aku minta tapi aku nggak suka gitu. Jadi ya karena belum ada yang match, akhirnya aku tetap bertahan di BCA sambil maintain belajar invest, sambil maintain karir content creator juga. Jadi ya sampai sekarang masih berusaha mempertahankan. Jadi kalau misalnya kalian aku yakin ya, bekerja beberapa tahun, bahkan aku dapat offer itu nggak nyampe setahun kerja udah dapat offer baru loh. Tapi kayak kerja itu pasti akan ada perusahaan lain yang lirik, tapi gimana caranya kalian tuh pertimbangin plus minusnya. Kayak kalau kalian pindah tuh bakal kayak gimana sih, kalau kalian nggak pindah tuh bakal kayak gimana sih jenjang karirnya, kelanjutan perusahaannya, fasilitasnya, gajinya, bonusnya, semua harus kalian pertimbangin. Jangan sampai ketika pindah kalian downgrade, walaupun mungkin happy-nya dapet, tapi pikirin juga kayak secara financial kan kebutuhan juga tetap ada ya gitu. Ya kalau worth it why not pindah gitu, tapi kalau belum worth it ya mungkin saatnya kamu masih belajar, masih meniti karir di situ gitu. Jadi kalau buat temen-temen yang baru-baru kerja, baru-baru penempatan, mungkin agak digalakin, agak dikasarin, agak di apa ya, mungkin agak-agak nyinggung hati gitu, ya udah disabarin aja, karena itu memang mungkin proses belajar pada saat pertama kali kerja. Karena hasil ngobrol sama teman-teman yang lain juga sepertinya sih kalau dari pertama kali kerja memang ada efek shocknya, shock terapi. Jadi ya ditelan aja dulu, sambil meniti karir kan, siapa tahu dapat offer yang lebih bagus, naik jabatan, belajar gimana cara ngadepin orang. Banyak pelajaran yang bisa kalian dapetin. Semangat buat yang baru penempatan, semoga karirnya lancar, berusaha yang terbaik pokoknya. Memang akan ada banyak tuntutan banget, gue ngerasain itu. Kayak gue dari yang satu unit rame bisa belasan orang, sekarang sampai satu unit kayak cuman nggak nyampe 10 orang, 6, 7. Dan itu kita harus mengerjakan pekerjaan yang bukan makin sedikit, tapi pekerjaan yang makin banyak. Gimana perasaannya? Luar biasa. Jadi semangat aja, tuntutan akan semakin lama semakin tinggi, tapi gimana caranya kita bisa laluin. Ya nggak usah dibawa stres, kayak stres pasti ada, tapi gimana cara kita bisa maintain sih. So good luck karirnya, semoga ini membantu buat gaya teman-teman yang baru penempatan, dan semoga ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.